Kisah balas dendam 47 orang Ronin kepada seseorang yang udah bikin tuan mereka mati. Nah, Ronin ini tuh istilah atau julukan buat para samurai yang nggak punya tuan atau bos. Biasanya penyebabnya adalah tuan mereka udah meninggal. Jadi mereka nggak punya lagi tempat tinggal dan biasanya jadi bandit atau pembunuh bayaran buat bertahan hidup. Tapi ada juga kode samurai yang bilang kalau ada orang yang jadi Ronin, maka para Ronin ini seharusnya melakukan ritual bunuh diri. Jika mereka nggak bunuh diri, maka mereka akan dianggap sebagai aib dalam masyarakat Jepang. Seperti yang kalian tahu, orang-orang Jepang itu punya rasa loyalitas yang sangat tinggi dan dikenal sangat setia. Nah, kisah 47 Ronin ini adalah kisah tentang balas dendam yang sangat terkenal di Jepang, bahkan di dunia mungkin. Buktinya Hollywood sampai bikin filmnya kan, 47 Ronin yang dibintangin sama Keanu Reeves. Kali ini akan dibahas gimana cerita 47 Ronin ini yang sebenarnya dan kenapa kisahnya sangat terkenal. Kisah 47 Ronin ini terjadi pada zaman Edo atau disebut juga zaman Tokugawa yang berlangsung dari tahun 1603 sampai 1867. Yang berkuasa di zaman ini tuh para shogun atau penjabat militer tertinggi atau jenderal yang memerintah atas nama kaisar. Nah, di bawah shogun ada lagi kepala pemerintahan yang disebut sebagai daimyo. Tanggal 17 April 1701, utusan kaisar tiba di Edo, ibu kota keshogunan pada waktu itu. Kalau sekarangnya, Edo itu berubah nama jadi Tokyo. Kalau ada orang penting yang datang kan biasanya ada semacam kayak upacara gitu ya. Apalagi ini kan utusan kaisar. Nah, 3 orang daimyo ditugasin buat menghandle acara itu, termasuk Asano Naganori. Ada 2 tokoh penting dalam cerita ini, Asano Naganori dan Kira Yoshihisa. Ternyata, Kira Yoshihisa ini agak nggak seneng sama sikap Asano. Ada banyak spekulasi tentang kenapa Kira nggak suka sama Asano. Ada yang bilang kalau Kira nggak dapet hadiah yang diharapkan sebagai ganti pas dia ngajarin Asano. Ada juga yang bilang karena Asano ini tuh keras kepala dan nggak menghargai Kira yang posisinya saat itu lebih tua. Di versi cerita yang lain diceritain kalau Kira ini orangnya licik dan korup, dan Asano nggak suka sama Kira. Asano bukan satu-satunya orang yang benci sama Kira. Temennya, Kamei Kurochika, juga nggak senang dan bahkan udah bikin rencana buat bunuh Kira. Tapi hal ini nggak terjadi karena salah satu penasehat Kamei ngasih uang ke Kira. Jadi Kira memperlakukan Kamei dengan baik. Tapi Asano tetap diperlakukan tegas dan selalu diomelin kalau bikin salah. Gak cuma itu, ada juga yang nyebutin kalau Kira tuh gak segan-segan menghina Asano di depan umum. Hal-hal ini udah membekas di hati Asano, dan inilah yang jadi penyebab akhir kisahnya. Ketika upacara hampir selesai, terjadilah peristiwa yang bikin gempar. Asano tiba-tiba nyerang Kira yang lagi ngobrol di koridor istana Matsuno Oroka. Asano nyerang Kira pakai pedangnya dan bikin luka di belakang dan juga di bagian wajah Kira. Kira jatuh tersungkur, sementara itu Asano berusaha bunuh Kira sebelum dia ditahan sama penjaga keamanan kastil. Peristiwa itu bikin Shogun marah. Kenapa Shogun marah? Karena Asano melanggar beberapa hal. Pertama, waktu itu upacara yang diadain buat utusan kaisar masih berlangsung. Kedua, sangat-sangat dilarang buat menggunakan katana atau pedang di dalam kastil Shogun. Ketiga, menumpahkan darah di hadapan Shogun sangat dilarang. Akhirnya, Shogun Tokugawa Tsunayoshi pun menghukum Asano dengan nyuruh dia ngelakuin seppuku. Dia akan menusuk perutnya sendiri. Terus orang lain memenggal kepalanya supaya kematiannya tuh nggak terlalu menyakitkan. Ini dinilai sebagai cara terhormat untuk mati di zaman Edo. Walaupun banyak shogun lain yang ngerasa kalau hukuman itu terlalu kejam buat Asano, tapi Shogun Tokugawa nggak ambil pusing. Setelah kematian Asano, keshogunan pun nyita tanah dan kastil Asano dan semua peninggalan keluarganya. Para samurai yang ada di klan Ako kemudian terbagi jadi 2. Ada yang pengen balas dendam, tapi ada juga yang pengen tunduk ke shogun dan nerima konsekuensinya. Setahun berlalu sejak peristiwa itu, dan adik Asano pun dapat hukuman. Jadinya, adik Asano nggak bisa lagi jadi samurai. Oishi pun nggak punya pilihan lain kecuali balas dendam. Walaupun dia tahu kalau akhir dari tindakannya ini adalah kematian, Oishi ngumpulin semua samurai yang tersisa dari klan Ako dan ngasih tahu mereka kalau udah waktunya buat balas dendam. Sisa 47 orang yang siap nemenin Oishi buat balas dendam ke Kira. Oishi dan 47 orang tadi akhirnya pergi ke kota Edo, tempatnya mansion Kira. Mereka semua ngubah nama dan penampilan mereka juga tinggal di 15 tempat yang beda. Ada yang nyamar jadi dokter, pedagang, orang yang kerjanya cuma mabok-mabokan juga ada. Semua ini tentu aja dilakukan buat memata-matai kediaman Kira.
Mereka pengen tahu tata letak mansion itu, berapa orang yang jaga, serta jalur buat kabur nanti kalau mereka nyerang. 47 Ronin berkumpul di Honjo dekat Edo sambil bersiap nyerang. Mereka terbagi jadi dua grup. Yang pertama dipimpin Oishi yang bertugas buat masuk dan nyerang gerbang depan mansion. Yang kedua dipimpin anak Oishi, Oishi Chikara, bertugas buat nyerang lewat gerbang belakang. Mereka juga dilarang bunuh anak-anak, wanita, dan orang tua. Mereka nggak akan melukai orang-orang di sekitar. Tetangganya pun cuma diem karena bisa dibilang para tetangga ini tuh juga nggak terlalu punya hubungan baik sama Kira. Serangan itu dilakuin di tengah turunnya salju yang lebat. Para penjaga keamanan di mansion itu kebanyakan masih tidur dan nggak siap menghadapi serangan itu. Mereka pun bisa dikalahin satu persatu. Nah, semua orang di rumah itu tuh pada kaget juga, dan ada yang berusaha buat minta bantuan. Tapi Oishi udah mengantisipasi hal itu dengan nyuruh salah satu Ronin buat siaga di atas atap dengan panah. Jadi, kalau ada orang yang pengen keluar dari mansion itu buat minta tolong, panah aja. Dan akhirnya mereka membunuh 16 bawahan Kira dan melukai 22 orang. Hebatnya, ke-47 Ronin gak ada yang meninggal. Kamar Kira, dia ngerasain di bawah selimut tuh masih anget. Padahal kan sekarang salju lagi turun. Berarti Kira tadi tuh lagi tidur dan sekarang pasti ngumpet. Sebuah pintu rahasia ditemukan tersembunyi di balik gulungan atau poster. Pintu itu adalah jalan menuju halaman belakang. Di situ ada dua orang bersenjata, tapi dengan cepat dikalahkan sama para Ronin. Mereka juga nemuin seseorang yang gak bersenjata. Para Ronin bawa orang itu, karena ngira kalau itu mungkin Kira. Orang itu pun ditahan dan para Ronin pun berkumpul. Oishi kemudian mendekat buat ngeliat orang itu baik-baik. Yep, itu adalah Kira, orang yang mereka cari. Yang membuat Oishi yakin kalau itu Kira, karena ada bekas luka di wajahnya yang dulu Asano lukai. Oishi kemudian berlutut di hadapan Kira sebagai bentuk penghormatan, karena gimana pun Kira ini kan lebih senior ya daripada Oishi. Sambil berlutut, Oishi menyerahkan wakizashi, yaitu sebuah pedang pendek yang dulu dipakai Asano buat melakukan seppuku. Oishi minta Kira buat ngelakuin hal yang sama, buat mati secara terhormat. Tapi Kira nggak punya keberanian itu, dan akhirnya Oishi ngambil keputusan buat menggal kepala Kira. Para Ronin akhirnya berkumpul di halaman dan lega karena udah membalaskan dendam tuannya. Saat pagi tiba, mereka semua kemudian berjalan sambil membawa kepala Kira ke kuil Sengakuji di mana makam tuan mereka berada, yang jaraknya sekitar 10 km melintasi kota. Kisah kepahlawanan mereka menyebar dengan sangat cepat. Ketika sampai di kuil Sengakuji, kepala Kira dicuci dan ditaruh di atas makam Asano. Lalu, ke-47 Ronin berdoa. Setelah itu mereka pun duduk dan bersiap dengan segala jenis konsekuensi atas tindakan mereka. Shogun pun jatuhin hukuman ke mereka dengan menyuruh mereka melakukan seppuku. Termasuk Oishi dan anaknya yang saat itu berumur 16 tahun yang ikut dalam penyerangan Kira. Ronin ke-47 ditugasin buat balik dan ngasih kabar ke saudara Asano, Asano Daigaku. Para Ronin yang melakukan seppuku ini dikuburkan di dekat makam tuan mereka di kuil Sengakuji, Tokyo. Makam mereka ini kemudian dijadikan situs buat ziarah orang-orang. Terasaka Kichimon yang merupakan Ronin ke-47 hidup sampai umurnya 82 tahun dan kemudian dikuburkan berdekatan dengan ke-46 Ronin tadi. Kisah para Ronin ini memberikan harapan pada masyarakat Jepang pada masa itu bahwa seorang samurai sejati masih ada. Akhirnya kisah ini diadaptasi jadi berbagai pertunjukan drama atau kabuki, pertunjukan boneka atau bunraku, yang kemudian diadaptasi jadi cerita novel, film, dan TV. Siapa tahu kalian mau ngelihat makam Asano dan ke-47 Ronin, kalian bisa lihat di kuil Sengakuji di Tokyo yang masih ada sampai sekarang. Alright, that's all about 47 Ronin. Kalau misalnya ada mau ditambahin, ada yang mau di-request, ada yang mau dikoreksi, please comment down below. Bye-bye. Jangan lupa